Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti live streaming kita, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Letare. Topik kita pada minggu ini adalah Lasni Roha di Akan Nong Jupangan Yesus atau bersukacita karena percaya. Kiranya ibadah kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, mari kita sucikan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 125 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya.
kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami,
Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa, kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar dan membaca epistel yang ditetapkan untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Mari kita baca secara responsoria. Ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah epistel kita untuk minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Korwek dagu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom Amang Inang. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta jemaat pada Minggu Letare tanggal 19 Maret 2023 pukul 10 WIB. 1. Jadwal pertangyangan daerah. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 18 WIB di daerah Antapani Arcamanik, di rumah keluarga Bapak Jakob Napitupulu SH, Ibu Ade Esther H. Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Sindang Sari Asri 3, nomor 16, Komplek Tanjung Sari. 2. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Senorita Nainggolan Boru Tagalung, Jemaat Daerah 4 Sarbumcip, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Hari Nainggolan di waktu yang lalu. 3. Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 26 Maret 2023 pukul 19 WIB akan dilaksanakan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. Kebaktian pukul 07, pukul 10, pukul 15, dan pukul 18. Kebaktian Sekolah Minggu dan kebaktian pra-remaja, remaja digabung menjadi pukul 9 WIB. Setelah pembacaan warta jemaat ini, panitia akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu. 4. Hari Libur Nasional atau Hari Raya Nyepi. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, merupakan hari libur nasional atau Hari Raya Nyepi. Seluruh kegiatan kategorial dan non-kategorial pertangyangan daerah serta kantor gereja diliburkan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar, yang kami hormati seluruh para halado beserta keluarga, yang kami kasihi na tua-tua nami lansia, damang dohod dainang, naposo bulung, remaja serta adik-adik sekolah minggu, teristimewa seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua.
Izinkan saya mewakili seluruh panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu untuk menginformasikan rencana pesta yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 26 Maret 2023 pada jam 9 WIB sampai dengan 17 WIB bertempat di gereja kita HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Pada saat pelaksanaan Pesta Huria, seluruh kegiatan ibadah ditiadakan, mulai dari kebaktian jam 7 pagi sampai dengan jam 18 WIB, kebaktian anak-anak sekolah minggu, remaja, dan naposo, semua disatukan di acara Pesta Huria. Adapun Pesta Huria ini kita laksanakan sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat Huria Desember 2022. Arop situtu rohanami, di dukungan dina tua-tua nami lansia, damang dohot dainang, naposo bulung remaja dan adik-adik sekolah minggu untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan Pesta Huria dan meringankan langkah untuk menghadiri Pesta Huria tersebut. Pesta Huria adalah pesta kita semua. Seperti kita ketahui bersama, tujuan dari Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu adalah untuk pencarian dana demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di sepanjang tahun 2023 ini. Selain itu tentunya biaya pemeliharaan gereja kita juga menjadi hal prioritas sehingga kita dapat beribadah dengan rasa nyaman, rasa tentram, dan tentunya rasa sukacita. Kita juga berharap di masa-masa mendatang gereja ini dapat kita wariskan kepada anak-anak kita, pahopo kita, dan generasi selanjutnya. Adapun rangkaian acara Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu, yang pertama telah terlaksana beberapa perlombaan anak sekolah minggu di semua tingkatan yang dimulai pada tanggal 18 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari kemarin. Acara terlaksana dengan baik dan anak-anak sekolah minggu mengikuti dengan rasa senang dan sukacita. Yang kedua, panitia menyiapkan parsel buah senilai 250.000. Yang ketiga, mengadakan pemberian ulos ke donatur dengan harga ulos 2.500.000 dan 5 juta rupiah. Yang keempat, adapun bentuk sumbangan sukarela. Saat ini panitia dan Situawik sedang berjalan memberikan proposal dan undangan ke jemaat. Apabila jemaat akan memberikan sumbangan, dapat ditransfer ke rekening bendahara panitia dengan nomor rekening terlampir. Yang kelima, mengadakan santi-santi dari setiap week dan kategorial. Pada saat mempersembahkan santi-santi akan diadakan perlombaan tortor dari setiap week dan kategorial yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Pada hari yang berbahagia itu, karena kita berpesta, dihimbau kita semua membawa ulos. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur atas kasih karunia Tuhan, kami menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan kontribusi dan mendukung Pesta Huria kita, seperti yang tertera di Tikting. Sekalipun kurang lebih 600 kakak jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata, baru 146 kakak yang turut memberikan kontribusi pada pesta tersebut di luar santi-santi dari setiap week dan kategorial. Akan tetapi sebagai gereja yang terberkati, jemaat yang terberkati, kita semua percaya 7 hari yang penuh keajaiban dan berkat Tuhan. Kami mengetuk pintu hati seluruh jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata dimanapun saat ini berada untuk turut berpartisipasi mendukung terlaksananya Pesta Huria yang merupakan pesta kita bersama. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Natua Tuanami Lansia, Damang Dohot Dainang, anak-anak sekolah minggu remaja dan Naposo Bulung, tentunya jemaat terkasih yang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memberkati kehidupan kita dengan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan. Horasma dihita saluhutna mauliate. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Letare tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudari, topik khotbah minggu kita saat ini berisikan tentang bersukacita. Jika kita perhatikan, banyak orang yang nyaris tidak dapat lagi saling berbagi perasaan sukacita dengan sesamanya. Apalagi jika kita lihat saat kita sekarang ini berjalan di dalam era perkembangan teknologi. Teknologi membuat orang saat ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti contoh kehadiran internet, handphone, gadget. Jika kita lihat, ini sangat berdampak kepada psikologis kita sekarang ini. Saat bermain handphone, gadget terlalu sering, maka interaksi kita dengan sesama kita, saudara-saudara kita, bahkan sama orang tua kita, anak-anak kita, pasti akan berkurang. Apa yang bisa kita lihat di dalam nas ini saat kita memasuki Minggu Letare? Minggu Letare ini hendak mengajarkan kita arti dari sukacita yang sesungguhnya. Bersukacita itu tidak menunjukkan sikap yang terlalu asik dengan dunianya sendiri. Arti dari Letare adalah bersukacita karena kita percaya bahwa perjuangan kita di dunia ini pasti akan berakhir, dan kita merasakan, mengakui bahwa kita tidak akan bisa memenangkan penderitaan di dunia ini hanya dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita membutuhkan sesama kita, karena kita juga membutuhkan Tuhan kita. Bagaimana saudara-saudari? Penilaian Rasul Paulus mengenai penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Jika kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 12, jelas dikatakan di situ bahwa perjuangan kita sekarang ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Apa arti dari perkataan Paulus ini, saudara-saudari? Artinya hendak mengatakan bahwa kita tidak boleh lengah hidup di dunia sekarang ini. Karena kuasa iblis akan terus bekerja dalam rupa kejahatan untuk menggoda kita, merayu kita. Jika kita lengah, maka bisa dipastikan kita akan dikendalikan untuk melukai, menyakiti sesama kita. Demikian juga jika kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan cepat jatuh ke dalam pencobaan dan sulit untuk berdiri bangkit dari keterpurukan yang kita hadapi. Saudara-saudari, melalui nas khotbah ini kita diminta untuk percaya kepada Yesus sumber kekuatan kita, dan percaya bahwa Yesus pasti menguatkan kita untuk menghadapi perjuangan hidup ini. Sama seperti perjuangan seorang buta yang berkeinginan mendapatkan kesembuhan. Jelas dikatakan jika kita membaca dari ayat pertama di dalam Yohanes 9, orang buta ini sudah sejak dia masih kecil, bayi. Dan orang-orang saat itu menilai kebutaan yang dimilikannya ini adalah akibat dari dosa keturunan yang dimiliki oleh orang tuanya. Itu sebabnya dia selalu meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia pergi ke kolam Siloam. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana kolam Siloam ini? Dari mana munculnya? Kolam Siloam ini sudah ada sejak Raja Hizkia. Memang pada awalnya Siloam ini didirikan, kolam ini untuk menampung air. Tetapi karena perkembangan waktu, para peziarah yang datang ke kota Yerusalem pada saat itu memaknai bahwa air yang ada di kolam Siloam ini dapat dipakai untuk menyucikan mereka dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Itu sebabnya saudara-saudari, orang buta ini datang ke Siloam untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini? Bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan dan mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Baik itu penyakit, Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Mengapa kita menderita? Kita menderita pasti jawabannya adalah karena kita melawan kehendak Tuhan. Dan roh jahat itulah yang membutakan mata kita. Kita tidak mampu lagi melihat dan berjalan di dalam kehidupan ini. Roh jahat itulah yang membawa kita untuk menjauh dan melawan Allah. Dan inilah yang dihadapi oleh Yesus ketika bertemu dengan orang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka sering melawan kehendak Tuhan. Bahkan menolak kehadiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat manusia. Dan perlu diingat, penyaliban Yesus ini adalah tanda bukti kejahatan terbesar yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Karena mereka berusaha untuk meniadakan keselamatan Allah. Saudara-saudari, dari sini bisa kita lihat bahwa orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang egois, sombong, dan merasa dirinya paling hebat, superior.
Bahkan mereka selalu memegahkan dirinya sendiri. Mereka menilai dirinya adalah manusia yang sempurna dari saudara-saudaranya yang lain. Mereka juga menilai bahwa dirinya tidak pernah memiliki kesalahan. Dan perlu dicatat, tidak ada kata pengampunan bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama jujur dan mengakui kesalahan kekurangan yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Marilah kita membangun kebersamaan di antara kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita, janganlah menghakimi supaya tidak dihakimi. Bahkan Yesus mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sering kita lihat di dalam lingkungan kehidupan sosial kita ini? Banyak orang yang sering melakukan pembulian, saudara-saudari. Membuli sesamanya. Baik itu di dalam dunia media sosial, internet, kita melihat banyak sekali di situ para pembuli. Masyarakat Indonesia lah tercatat sebagai masyarakat yang sangar di dalam memberikan komentar di dalam media sosial. Ya, jika kita perhatikan dalam kasus-kasus yang kontroversial, komentar-komentar selalu bernada perundungan atau bully. Tahukah kita bagaimana dampak bully ini di dalam kehidupan ini? Jika kita perhatikan, ada ahli kesehatan mengatakan perilaku bully ini bisa menimbulkan berbagai efek negatif di dalam diri si korban. Antara lain, bisa saja dia mendapatkan gangguan mental, depresi diri, cemas, keinginan untuk menyakiti dirinya, bahkan hingga bunuh diri, saudara-saudari. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan bumi ini sebagai tempat diciptakan Tuhan untuk kita supaya hidup dan berpijak. Bumi ini adalah tempat tinggal kita untuk membangun kebahagiaan bersama dengan saudara-saudara kita. Namun jika kita perhatikan, pada kenyataannya bumi ini sudah tercemar akibat ulah kita sendiri yang kurang bertanggung jawab. Alam ini tercemar, kotor, dan beracun. Allah menciptakan alam ini sebenarnya sebagai tempat bagi kita untuk menikmati karya ciptaannya. Pada awalnya memang tidak ada tangis, tidak ada duka, tidak ada penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Karena Tuhan memberikan seluruh kebutuhan yang kita miliki. Bahkan dikatakan manusialah makhluk yang paling berbahagia dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Allah juga memberikan kuasa kepada manusia untuk menjaga seluruh ciptaannya. Tetapi saudara-saudari, jika kita perhatikan semua kebahagiaan dan sukacita itu sirna akibat dari dosa yang kita lakukan. Dosa adalah awal kehancuran manusia. Saat manusia saling menjatuhkan dan saling membenarkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya. Bahkan saudara-saudari, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang, manusia tetap berkeras hati untuk tidak mengakui kesalahannya kepada Allah. Oleh karena itulah, di dalam nats ini
Tuhan Yesus berfirman, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Saudara-saudari, artinya di sini bisa kita lihat bahwa kita tidak berhak menghakimi. Yang berhak menghakimi hanya Tuhan Yesus. Hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita secara khusus di dalam hubungan yang bersuami istri, berkeluarga dan berumah tangga. Saat suami dan istri itu mencoba untuk saling menyalahkan satu sama lain, melihat kekurangan dan kesalahan pasangan hidupnya, maka dosa itu akan tinggal di dalam keluarga itu, sehingga keluarga itu pun akan menjadi retak, tidak bisa lagi disatukan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa tidak boleh kita menghakimi. Dan kita bisa melihat bahwa orang yang sering menghakimi adalah orang yang merasa dirinya mampu menunjukkan kesalahan saudaranya, sementara kesalahannya sendiri sama sekali ia tidak ketahui. Ini sama saja dengan orang-orang yang munafik. Yesus sama sekali tidak melarang kita sebenarnya untuk menghakimi. Hanya saja untuk menghakimi itu jangan sembarangan. Yesus hendak mengatakan, jika kita tidak siap untuk dihakimi, maka sebaiknya kita jangan menghakimi. Saudara-saudari, Yesus telah menyatakan dirinya sebagai sumber kebenaran. Tuhan Yesus Kristus juga yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya tanpa Yesus, maka setelah manusia mengalami kematian di dunia ini, manusia tidak dapat lagi bertemu dengan Allah, karena Yesus adalah jalan yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dosalah yang memisahkan kita dari Allah, sehingga Allah pun tidak mengenal kita lagi karena kita telah melanggar perintahnya. Tetapi atas kasih anugerah Allah, Dia menebus kita melalui darah Yesus. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa di dalam Yesuslah kita mendapatkan keselamatan. Di dalam Yesuslah kita tidak akan pernah kekurangan. Yesus akan menolong kita. Yakinlah saudara-saudari, penderitaan di dunia ini pasti akan berakhir, dan kita tidak memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengakhiri penderitaan ini. Hanya Yesus yang dapat mengakhirinya, dan Yesus pasti akan datang menghampiri dan membangkitkan kita, sebab Dia telah berjanji akan memberikan kepada kita kehidupan dan sukacita yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudari, karya Yesus membuat orang buta ini menjadi melihat. Ini adalah berita yang sukacita. Banyak berita sukacita yang lain dinyatakan Yesus bagi orang-orang yang menderita. Semua sukacita itu berisikan kesaksian yang dialami oleh orang yang beriman, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bagaimana sebenarnya dengan kita saat ini, saudara-saudari? Apakah kita bersukacita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau memang kita bersukacita, apa tandanya kita bersukacita? Apakah kita bersukacita saat kita berada di dalam kesusahan dan menghadapi masalah di dalam kehidupan kita? Tuhan berfirman kepada kita, bersukacitalah senantiasa apapun itu keadaan yang kita hadapi.
Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari, apakah kita pernah mengenal siapa yang menciptakan lagu Mampirlah Doaku seperti di dalam Kidung Jemaat? Begitu juga dengan lagu Selamat di Tangan Yesus. Yang menciptakan itu adalah Fanny Crosby. Fanny Crosby ini adalah seorang perempuan buta berkebangsaan Amerika. Sejak dia masih kecil bayi, dia sudah buta. Ada yang mengatakan dia buta karena dokter yang salah mendiagnosa penyakitnya waktu kecil sehingga terjadi malpraktek. Tapi apa yang terjadi saudara-saudari? Fanny Crosby telah menghasilkan karya sampai 8.000 lagu-lagu Kristen. Kita bisa melihat dari hidup Fanny Crosby ini, kita belajar. Meskipun ia buta, tetapi ini adalah bukti bahwa Tuhan memberikan padanya kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari, saya yakin kita semua pasti mampu dan bangkit menunjukkan talenta yang kita miliki untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersukacita memuji kebesaran kuasa Tuhan. Dan saya yakin kita pasti bersukacita seluruh jemaat AKBP Bandung ini. Kita tadi telah bersama-sama mendengar di hari Minggu depan, tanggal 26 Maret, dalam satu kebaktian saja, di pukul 9, kita bersukacita menunjukkan tanda syukur kita atas penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Kita bersama-sama memuji namanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu untuk Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap bersukacita senantiasa. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami tidak goyah dan tidak takut khawatir, karena ada Engkau yang beserta dengan kami. Kami yakin akan memenangkan setiap penderitaan yang kami hadapi. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan seluruh jemaat dalam pergumulannya, dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kepada mereka kesembuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, jika ada di antara jemaat-Mu yang bergumul karena keluarga mereka, rumah tangga mereka, Engkau juga yang menyatukan mereka Tuhan. Berikan hati damai di dalam diri mereka masing-masing. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, dalam setiap pergumulan orang tua bersama dengan anaknya, Engkau berikan hikmat kepada kami sebagai orang tua, supaya kami juga dapat memberikan bimbingan pengajaran yang baik kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada anak-anak kami yang di dalam studi, kuliah, Engkau juga memberikan kepada mereka Tuhan hikmat-Mu, supaya mereka juga dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu ini, Kau berkati kami semuanya, supaya kami satu hati untuk membangun pelayanan yang terbaik di gereja-Mu ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, di tanggal 26 Maret di minggu depan, kiranya Engkau yang berkati kami, berkati juga Tuhan seluruh persiapan untuk kami lakukan di dalam pelayanan pesta Huria dan pesta Parion anak sekolah minggu, supaya berjalan dengan baik dan kami semuanya bersukacita memuji nama-Mu. Ya Tuhan, demikian juga kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, berkati juga seluruh pekerjaan kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat menjadi sukacita bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari, saatnya kita mengumpulkan persembahan ke pusat dan juga pelayanan sosial kita bagi keluarga yang berduka.
silakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.